Pas aku mau turun lagi, tangan aku ditarik lagi kan sama dia. Mau kemana sih? Dia tutup mulut sambil pokoknya ngelakuin aksinya. Abis dia kayak gitu, dia masukin uang, aku nggak tahu itu berapa, pokoknya uang receh ke dalam saku kemeja aku. Sambil masukin uang tuh dia bilang kayak, makasih ya. Boleh cerita nggak awalnya gimana bisa akhirnya mendapat kejadian seperti itu? Oke. Jadi kan aku ini dulu SMK ya, jurusannya itu akomodasi perhotelan. Nah, pas kelas 2 kita emang ada program wajib dari sekolah itu buat magang di hotel. Kebetulan aku tuh dapat hotel di Jakarta. Kejadian itu hari kedua. Hari kedua itu aku di in charge sama salah satu staff di floor 13 atau 14 aku lupa. Nah, karena itu lagi low season, jadi satu floor itu cuman ada satu staff. Ditambah aku jadi 2 orang. Aku ngerasa staff ini agak beda ya. Karena setiap kita lagi ngebersihin kamar, dia itu selalu maksa buat masuk ke dalam aja. Karena kan aku kalau udah selesai itu pasti nunggu di luar kan, di depan troli. Dia nih enggak, dia selalu minta aku buat masuk aja. Terus abis itu dia juga nanyanya aneh-aneh kayak, lo udah punya pacar belum Neng? Terus abis itu kalau lo udah punya pacar, lo pernah ngapain aja sama pacar lo? Terus kan karena aku rising, jadi tuh kalau misalkan kita lagi pengen ngebersihin kamar, aku pasti minta gue di bagian toilet aja. Karena kalau misalkan bagian toilet, aku bisa ngunci pintunya. Takutnya kan kalau misalkan aku di bagian kamar kan, takut pas ngebersihin lagi kayak gitu dia apa-apain. Ya udah habis selesai ngebersihin, kita ke bawah pengen ke office. Nah, karena itu semua staff dari floor itu turun, jadi pas kita pengen naik lift itu, liftnya penuh sama staff sama anak magang. Kata staffnya itu, gimana kalau kita lewat tangga darurat aja? Gak tau kenapa aku ngeyain, oke deh kita lewat tangga darurat aja biar cepet. Pas di tangga darurat itu aku pengen turun duluan kan. Pas mau turun, tangannya ditarik sama dia. Kata dia, lu mau kemana? Ya mau turun lah. Terus abis itu maaf. Aku rada nyesek ya. Nggak apa. Terus habis itu dia nanya kan, dia nanya lagi, udah punya pacar belum? Aku bilang ya belum, kenapa? Terus masa sih orang kayak lo udah pernah ngapain aja sama pacar lo? Terus kan kayak nih orang kenapa gitu kan. Akhirnya kayak kita sempet cekcok gitulah. Aku sempet kayak ngomelin dia juga kayak maksa-maksa nanya aneh. Kamu kasih perlawanan lah ya? Nah nggak lama tuh aku pengen turun lagi kan, kayak ya udahlah gue turun aja. Pas aku mau turun lagi, tangan aku ditarik lagi kan sama dia. Kayak mau kemana sih? Nah abis itu dia udah mulai tuh kayak awalnya kayak nyium. Terus abis itu mulai kayak melakukan aksinya. Nah awalnya tuh aku sempet ngebela diri, kayak misalkan ngedorong badan dia, terus abis itu teriak. Cuman pas aku ngelakuin itu, dia kayak nampar, terus abis itu ngomong kayak, lu kayak gini juga nggak akan ada yang nolongin kayak gitu kan. Terus ya udah aku akhirnya pas aku coba ngebela diri, dia nampar kan, sambil ngomong kayak lu kayak gitu juga nggak akan ada yang nolongin, ini juga tangan darurat kan, jarang banget ada yang lewat situ. Terus ya udah kan, abis itu aku nangis doang. Ya udah selama nangis itu kan aku emang nangisnya lumayan kenceng ya suaranya. Dia tutup mulut sambil pokoknya ngelakuin aksinya. Abis dia kayak gitu, dia masukin uang, aku nggak tahu itu berapa, pokoknya uang receh ke dalam saku kemeja aku. Sambil masukin uang tuh dia bilang kayak makasih ya. Ya udah habis kayak gitu aku turun ke bawah ke loker, terus ke toilet. Di toilet kan nangis kan, karena takut hamil, terus takut masa depannya udah hancur kan. Pas keluar toilet itu ada yang nanya, lo kenapa? Nggak apa-apa, gue lagi ada masalah keluarga. Abis itu udah aku langsung pulang. Aku posisinya di situ tinggal di tempat sepupu. Ya udah aku udah pulang. Aku nggak masuk magang itu sekitar hampir 2 minggu.
Nah, dalam 2 minggu itu aku sempet ditanyain kan sama teman-teman magang sama HR-nya. HR-nya itu nelfon 2 kali nanyain aku kemana. Aku alasannya itu lagi pulang kampung. Nah, panggilan kedua itu aku emang udah diperingatin karena kan udah 2 minggu. Kayak, kamu masih mau magang atau gimana? Karena kan ini buat nilai kamu juga. Ya udah, karena kayak aku mutusin buat masuk magang lagi. Oke, setelah masuk magang lagi. Berarti selama 2 minggu itu kamu di rumah sepupu kamu ya? Oke, setelah masuk magang kamu ketemu lagi sama orangnya? Iya, aku sempat ketemu sekali. Itu posisinya aku lagi jalan di lorong loker. Terus dia ada duduk di sofa depan loker kan. Pas ketemu itu dia ngeliat aku sambil kayak senyum doang. Abis itu udah aku nggak pernah ketemu dia lagi. Berarti itu benar-benar pas-pasan? Iya, benar-benar papasan sama dia. Senyumnya kayak senyum, maaf ya aku bilangnya kayak orang psikopat. Oke. Senyum-senyum gak ada rasa bersalah sama sekali. Oke, terus kemudian kamu mencoba untuk lapor atau gimana? Enggak, jadi aku selama magang itu nggak ngomong ke siapa-siapa, even itu ke temen atau ke orang tua. Tapi aku sempet sih kepikiran kayak apa bilang aja ya, apa ngelapor aja ya. Tapi pas ada kejadian ini, jadi tuh kejadiannya aku kan 3 bulan di housekeeping, 3 bulan di laundry. Pas di laundry ini ada satu section itu ada 2 orang staff. Dia emang setiap aku di section itu buat ngebantuin emang kayak ngelecehin secara verbal, kayak lo nari dong kalau telanjang gimana bla bla bla. Kan kalau kita ngedenger kan risih ya, kayak takut. Nah, dari situ kayak aku udah nggak nyaman nih sama 2 staff ini. Waktu itu aku lagi nungguin temen pengen ke kantin, terus tiba-tiba salah satu staff itu ke belakang aku kayak ngeraba belakang gitu kan. Aku refleks kayak nampis tangan dia, terus kayak sambil marah, kayak lo kenapa sih bang? Nah pas aku kayak gitu ada manajer departemen yang lihat. Aku diminta buat ketemu dia abis pulang. Aku ketemu dia, aku kiranya aku bakal dibelain kan. Taunya pas itu manajer malah bilang kayak, kamu ngapain sih ngegodain staff? Kamu tuh anak magang, harusnya gak usah kayak gitu. Kamu tahu kan staffnya udah punya istri. Kayak seharusnya kamu gak usah bersikap kayak gitu. Karena nggak terima kan, karena aku ngerasa aku nggak salah sama sekali, aku nggak ada ngegodain staff itu sama sekali kan. Akhirnya ya udah aku bilang, kayak saya nggak pernah ngegodain, bapak juga lihat kan, staffnya nyari gara-gara ke saya cuma ngebela diri saya doang. Terus kayak ya tetap aja gitu, manajernya nggak tetap kalah kamu ya? Tetap kalah. Sampai besoknya tuh aku dipanggil ke HR. Di HR itu aku dikasih SK1. Kata HR-nya itu, kamu ngapain sih ngegodain staff? Aku dibilang ngegodain staff lagi. Kayak, kamu kan di sini nyari nilai. Kalau kamu kayak gitu gimana? Kamu tahu dia udah punya istri. Kamu juga harusnya mikir. Gak seharusnya sikap anak magang tuh kayak gitu. Terus ya mau dia gimana lagi gitu kan? Kayak, kalau aku ngomong juga mereka gak akan ada yang percaya. Aku mau ngebela diri juga ujung-ujungnya aku tetap disalahin kan. Ya udah oke bu.